Baik, selamat pagi kepada Bapak Gratio. Terima kasih telah hadir pada rapat daring pada pagi hari ini. Saya Ruth Melani selaku manajer penjualan. Di sini akan menyampaikan laporan kinerja perusahaan pada periode ini sekaligus beberapa usulan strategi ke depannya. Di sini saya sudah menyiapkan dashboard data agar Bapak bisa melihat secara langsung angka-angka dan bagaimana untuk menyikapinya. Di sini saya memiliki beberapa slide presentasi. Mungkin saya izin untuk share layar dulu. Baik, apakah share screen saya sudah masuk? Sudah. Terima kasih konfirmasinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan kinerja dan usulan strategi penjualan pada di mie ayam, golden chicken noodle, dan varian produk. Di sini saya akan memaparkan agenda presentasi saya. Oke, yang pertama saya akan mengulas kembali mengenai mie ayam ini. Mie ayam ini berdiri sejak 2021, di mana produk keunggulannya adalah Golden Trade Chicken Noodle. Kemudian pada 2024 ini kita sudah membuka 25 cabang aktif di Jawa Tengah. Kemudian pada 2025 ini kita telah uh, berhasil membuka sistem franchise berjalan. Kemudian untuk target pencapaian kita pada akhir 2026, kita menargetkan untuk diakui sebagai brand Nusantara Noodle populer di Indonesia. Untuk varian produknya, di sini kami ada 4 varian utama. Yang pertama ada Golden Trade Chicken Noodle, di mana itu menjadi best seller. Kemudian yang kedua ada Golden Amber Chicken Noodle. Kemudian yang ketiga ada Velvet Yamin, dan yang keempat ada Aurora Yamin. Nah, di sini saya menampilkan dari dashboard kinerja penjualan, dari target dan realisasi per varian produk, di mana beberapa kali kita sudah mencapai target, bahkan kita bisa melebihi target, dan satu kali kita kurang dari target. Mungkin itu dapat menjadi bahan evaluasi kita karena hanya real time, jadi kita dapat verifikasi kapan saja. Selanjutnya, untuk tren penjualan dari 6 bulan terakhir ini, dari seluruh varian ini, kita mengalami kenaikan sebesar 30% dari bulan Januari sampai ke Juni. Dan selanjutnya kita mengalami lonjakan tajam atau signifikan terjadi setelah kampanye promosi digital pada bulan April. Dapat dilihat bahwa pada grafik ini kita mengalami lonjakan dari rendah ke tinggi karena adanya kampanye promosi digital pada bulan April. Kemudian untuk promosi ini kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi dasar usulan strategi promosi untuk kedepannya. Nah, untuk survei kepuasan pelanggan ini kami sudah menyurvei atau kita dapat melihat bahwa ada 170 responden, kita sebar melalui outlet dan media sosial. Pada pelanggan ini dapat mengisi kuesioner atau beberapa survei kepuasan pelanggan, dan kita dapat mendapatkan beberapa komentar-komentar dari pelanggan untuk surveinya. Nah, untuk tantangannya sendiri, di sini ada beberapa poin, di mana waktu tunggu sebesar 35% ini, yaitu antreannya menumpuk saat jam makan siang. Karena jam makan siang itu bertabrakan langsung dengan beberapa pekerja kantor, jadinya outlet semakin ramai dan traffic semakin tinggi. Kemudian untuk 25%-nya sendiri yaitu kita kehabisan stok, di mana bahan baku ini cepat habis dari biasanya karena jam sibuk. Kemudian untuk variasi menunya sebesar 20%
ini pelanggan Gen Z dan milenial ini menginginkan topping menu eh, lebih inovatif dan lebih sering seperti itu. Nah, untuk usulan saya pada permasalahan ini, saya mengusulkan dua poin di mana jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sendiri, saya mengusulkan untuk inovasi produk ini kita lebih inovatifkan dari mulai topping yang mengikuti tren. Kemudian kita fokuskan kepada Gen Z dan milenial karena mereka lebih sering eh, mempromosikan juga lewat media sosial mereka. Jadi kita mungkin dapat menarik pelanggan lebih banyak seperti itu. Kemudian untuk promosi digitalnya kita akan menjadwalkan dan kita akan mengirim melalui platform media sosial di TikTok maupun Instagram. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan kolaborasi lokal dengan kantin, kafe, dan event-event kecil. Dan yang terakhir dari jangka pendek ini, kita akan melakukan sistem pre-order digital dan tidak melalui manual kembali karena untuk efisiensi waktu dan kita dapat mengendalikan bagaimana stok masuk dan stok keluar dari jam-jam sibuk. Jadi kita tidak mungkin akan kehabisan stok seperti itu. Untuk jangka panjangnya, kami mengusulkan yang pertama, kita akan menjadi market leader mie ayam di Indonesia. Kemudian kita akan ekspansi cabang keluar Indonesia dan seluruh Indonesia. Kemudian kita akan go internasional melalui produk instan. Jadi kita akan membuat produk instan agar beberapa masyarakat tidak hanya di Indonesia, jadi kita di mancanegara itu bisa menikmati atau mencicipi dari produk demi ayam ini. Kemudian yang terakhir, eh, kami akan membangun brand ramah lingkungan dan berkelanjutan mulai dari bahan dan alat-alat lainnya seperti packing atau kemasan, kemudian penggunaan-penggunaan lainnya. Nah, untuk kebutuhan dukungan dan persetujuannya sendiri, kami ada tiga, yaitu yang pertama, kita memerlukan anggaran sistem pre-order digital, di mana investasi ini sangat diperlukan untuk lebih memperbanyak atau agar stok bahan baku ini lebih lebih terkontrol saat jam sibuk. Jadi kita tidak mungkin akan kehabisan bahan baku dan kita akan menyimpan beberapa stok seperti itu. Yang selanjutnya kita akan melakukan waktu pelatihan atau via e-learning, di mana untuk pelatihan ini digunakan untuk menjaga konsistensi pelayanan di seluruh outlet. Jadi kita tidak akan menerima bagaimana dari pelanggan itu memiliki komentar seperti dari toko ini pelayanannya seperti ini, tapi kok dari toko itu pelayanannya sangat buruk. Mungkin seperti itu. Dan untuk persetujuan anggaran promosi digital ini kita akan melakukan kampanye lebih dalam dari platform TikTok dan Instagram secara berkelanjutan seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Gratio telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Sebagai rangkumannya, dari kinerja penjualan periode ini menunjukkan tren positif dilihat dari kenaikan 30% itu tadi. Kemudian dari sisi operasional juga lebih baik dan mungkin kita dapat meningkatkan kembali untuk kedepannya. Selanjutnya, saya mohon arahan dan persetujuan dari Bapak atas usulan yang saya sampaikan ini agar dapat segera kami realisasikan dan eksekusi agar perusahaan juga lebih baik ke depannya. Seperti itu. Mungkin seperti itu, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Gratio pada rapat daring pagi hari ini. Terima kasih Bapak.